Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana tadi berangkat sekolah? Mau berangkat sekolah, mandi sendiri? Mandi sendiri. Makan sendiri, sarapan sendiri. Ganti baju sendiri. Ganti baju sendiri. Sudah pamit sama ayah dan ibu? Alhamdulillah. Setelah makan sendiri, mandi sendiri, sarapan sendiri, ganti baju sendiri, pamit sama ayah dan ibu, terus mau berangkat melangkahkan kaki ke sekolah, sudah berdoa. Jangan lupa membaca bismillah kemanapun. Yang kedua, tadi sholat subuh sudah sholat belum? Sudah. Berapa rakaat? 2. Kita nyanyikan agar nggak lupa. So, baca doa bismillah dan satu waktu tiga sekali. Bismillah. Tadi sudah mengenal semua lagi. Sekarang perhatikan anak-anak. Sebelum kita mulai aktivitas kita belajar, kita harus berdoa dulu. Berdoa jangan lupa kemana itu, nggih. Tadi mau berangkat sekolah sudah berdoa. Sekarang mau pelajaran harus berdoa dulu. Sekarang dipimpin oleh ketua kelasnya, Mbak Kinan. Ada dari kelompok mana itu? Siti Aminah, nggih. Ya, semua berdoa dan mengucapkan agar Allah meridhoi kita. Yo, semua kena ayo. Teman-teman siap gerak doa mulai. Sekarang saya cek dulu. Setiap kelompok sudah bersih belum? Sudah nih, sudah rapi, sudah wangi, ya sudah ada sisiran rambutnya, pandanya sudah bercahaya, senang gembira gitu. Nah, sekarang saya absen setiap kelompok dulu. Kelompok Siti Aminah, kelompoknya setiap kelompok ada 4. Setiapnya ada berapa kelompok itu? Ada berapa anggota? 4 anggota. Sekarang anak-anak kita mulai materi. Sekarang kita mulai materi pelajar. Anak-anak harus sudah sholat itu harus mengetahui makna setiap bacaan. Setiap bacaan sholat. Biar di sholat kita khusyuk. Khusyuk kita tenanan, serius. Orang oleh, gitu. Orang mikir yang lain, betul nggih? Tidak mikir yang lain. Sekarang coba perhatikan anak-anak. Sekarang kita urutkan dari awal. Nggih, perhatikan di layar. Nah, kita harus mengetahui tentang pertama yaitu coba perhatikan anak-anak. Sholat itu sebelum kita melakukan sholat, ya setelah wudhu kita harus
membaca niat dulu, gitu. Niat dalam hati dan pikiran kita agar khusyuk menyembah kepada Allah. Nah, Pak Guru maknanya niat apa? Yaitu contohnya misalnya kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, mulai usolli fardhu subhi qa'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Maknanya bagaimana? Kita sigap, niat, tekad melaksanakan sholat subuh. Itu ya. Itu niat. Setelah niat anak-anak, kita melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknanya agar kita itu meyakini bahwa Allah itu maha besar. Jadi misalnya ada pertanyaan, Allahu Akbar artinya apa? Allah maha besar. Maknanya apa? Kita ini mengakui bahwa Allah itu maha besar, sebesar dari segalanya. Tidak ada yang menandinginya. Gitu? Walaupun apapun di alam ini tidak ada yang menandingi besarnya Allah. Setelah kita membaca Allahu Akbar, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Itu wajib. Sebelum Al-Fatihah, kalau rakaat pertama itu kita baca doa kita. Gitu? Terus Al-Fatihah wajib, terus surah pendek. Dan sekarang gini, selanjutnya membaca Allahu Akbar sejagat nanti nggih. Terus kita mulai membaca yang pertama doa kita. Doa kita Al-Fatihah terus surah pendek. Terserah ini apa yang kalau usah gitu. Nah, Kak Guru maknanya doa kita bagaimana Kak Guru? Takbir alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maknanya bagaimana Guru? Perhatikan. Maknanya bagaimana? Kita itu berserah diri pada Allah yang menciptakan langit, bumi, gitu, dan yang mengagungkan dan kita mengagungkan nama Allah. Mengagungkan nama Allah bahwa Allah itu segalanya. Gitu. Kita berserah diri pasrah bahwa kita itu tidak berdaya di hadapan Allah. Iya betul. Nah sekarang terus setelah doa kita selesai, kita membaca surah Al-Fatihah. Itu wajib. Kamu tanpa membaca surah Al-Fatihah, surat itu tidak sah. Nah, tak gula mana? Bagaimana bacaannya? Kamu udah tahu surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya bagaimana, Bro? Maknanya kita selalu menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, agar selalu menunjukkan kita jalan yang lurus, tidak berbelok ke dalam kemungkaran, kemaksiatan, dan kita mengharapkan ridha Allah agar harapan dan janji kita terkabulkan. Setelah Al-Fatihah selesai, itu maknanya dari Al-Fatihah sudah jelas ya, agar kita diridhoi oleh Allah, ditunjukkan di jalan yang lurus, disayangi dan dicintai. Terus setelah Al-Fatihah selesai, kita membaca surah pendek yang dihafalkan anak apa? Surah Ikhlas, Al-Falaq, Nas atau Inna kalau rusak. Pak Guru menyatakan kalau rusak, Pak Guru maknanya bagaimana? Inna kal rusak. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Inna kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Maknanya bagaimana Pak Guru? Kita itu dalam surah itu menyuruh kita agar rajin mengerjakan sholat. Bila kita punya harta benda yang sudah cukup, kita disunahkan untuk berkorban. Setelah itu selesai, kita melakukan apa anak-anak? Setelah kita itu selesai, kita melakukan rukuk, bacaan rukuk, gitu. Perhatikan, itu posisi rukuk, membacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi 3 kali. Nah, maknanya bagaimana, Guru? Kita mengakui, meyakini bahwa Allah itu maha agung. Agung ini besar seperti tadi kan Allah besar dong. Itu maha agung.
Nah, Pak Guru, ya Pak Bu Kepala, Pak Guru-guru itu kan juga orang besar. Pak Presiden orang agung, Raja di mana kan agung, tapi lebih agung Allah. Karena semua itu makhluknya Allah. Setelah kita merasakan rukuk, itu maknanya rukuk tadi apa? Allah Maha Agung. Ulangi, Allah Maha. Yo, memang Allah Maha. Lanjutkan dalam rukuk kita melakukan iktidal. Terus Allahu Akbar di dalam mananya? Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bersama bagi untuk berarti untuk maksudnya min sa'iin ba'du. Maknanya Allah itu mendengar. Allah itu mendengar yang memujinya. Memujinya tidak ngelem, memuji, mengakui keagungan Allah, kesemsem, apa gumun. Yuh, Gusti Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Pemurah. Gitu. Nah itu memujinya Allah tahu isi hati dan pikiran itu maknanya. Maknanya Allah itu tahu isi dan hatinya umatnya yang selalu menyembah pada Allah. Kita lanjutkan. Setelah rukuk kita melakukan sujud. Kening dan hidung tempelkan juga sujud dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Nah maknanya bagaimana Pak Guru? Kita mengakui bahwa Allah itu maha tinggi. Pak Guru, nah itu langit itu tinggi Pak Guru. Di atas sana ada langit lagi, sampai 7 Pak Guru. Itu tinggi, masih tinggi Allah. Ya kenapa? Yang menciptakan langit itu Allah. Iya betul. Yang menciptakan langit itu Allah kan ya? Jadi mengakui itu. Dengan umat ninah khusyuk. Sekarang setelah sujud kita melakukan duduk di antara dua sujud, yaitu dengan mengucapkan Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mengakui Allah itu maknanya mengakui bahwa Allah itu yang mengampuni dosa kita, kesalahan kita, dan menyayangi kita, dan selalu menunjukkan jalan yang lurus, dan memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang barokah. Kalau diberikan kesehatan rezeki, senang enggak? Bahagia enggak? Orang tuamu bekerja mencari uang udah banyak, kamu dikasih uang 1 juta ya enggak? Diberikan sepatu seragam ya bukan? Diberikan makanan yang enak, alhamdulillah kita harus bersyukur. Setelah apa itu hidup di atas sujud itu atahiyat akhir. Atahiyat awal, atahiyat akhir gitu. Kalau itu 3 rakaat berarti yang juara itu atahiyat awal. Kalau juara rakaat langsung atahiyat akhir gitu. Nah sekarang atahiyat akhir itu maknanya gitu. Maknanya atahiyat ini maknanya bahwa kita itu mengagumi dan kita itu selalu mendoakan Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena tanpa para Nabi itu kita nggak bisa hidup seperti ini kan. Pas zaman jahiliyah itu dulu zaman kejahatan, orang nggak tahu batas haram dan selalu kejam, tega. Tapi dengan jasa para Nabi itu kita bisa hidup damai, mengetahui jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus. Sampai sekarang kita ditunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Perantaraan para nabi untuk menuntuni kita. Itu nggih. Nah, itu setelah itu kita mengucapkan salam. Menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maknanya agar kita selalu dijaga keselamatan oleh Allah. Disejahtera, hidup lu saling peduli. Itu. Ya, nah? Anak-anak itu tentang makna sholat. Nah, nanti anak-anak kesimpulannya tentang kesimpulan agar kita itu hidup itu tidak rugi. Masa hidup sejak kecil sampai besar nggak pernah sholat, rugi betul? Nah, kita agar rajin sholat nanti tentang di dunia, dan bahagia di akhir. Nah, sekarang anak-anak setelah itu nanti anak-anak mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas gini. Nanti setiap kelompok nanti satu-satu nanti didiskusikan. Nanti setiap kelompok nanti didiskusikan ya. Didiskusikan.
Isinya apa? Nah, setelah nanti anak-anak mengerjakan, ketua kelompok maju ke depan menunjukkan pada teman-temannya, teman-teman inilah kerjaan dari kelompok saya, sudah selesai. Nanti terus dikumumkan guru. Nanti terus selanjutnya kita nanti menempelkan memasukkan buku. Sekarang siapkan pensil dan lemek. Ini tahu. Nanti yang selesai berarti tugas. Oh, coba, tak tulis. Kalau setiapnya sudah selesai. Terus ini jalan-jalannya. Ketua kelompoknya di depan diri. Tunjukkan teman-temanmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadah. Ya, assalamualaikum. Ada yang bertanya enggak ini dari kelompok kami lah, bertanya enggak? Enggak? Terima kasih, terima kasih. Kumpulkan dulu. Sekarang kita mulai ini menempelkan gambar. Nanti ada cepat guys. Menempelkan gambar sesuai maknanya. Selanjutnya kita menempelkan gambar sesuai maknanya. Anak-anak ini gambar semuanya deh. Nanti tempelkan sesuai maknanya. Ya, cepat ya. Hanya kerja cepat. Nah, kelompok Siti Aminah setelah ditempelkan langsung di. Ya, udah kerja mbak. Bagian kelompokmu. Langsung pakai jangan keras mas. Jangan keras, pelan-pelan. Sesuai jemaahnya. Teman-teman ini hasil dari diskusi. Yo, tunjukkan yo, biar kelihatan. Tunjukkan sini. Teman-teman, ini hasil dari kelompok saya. Terima kasih. Ambilkan begitu Anda tiba. Dari kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Umar bin Khattab. Ayo mas, tempel mas. Salah satu boleh sampai kita lomba. Ya teman-teman ini mas. Teman tunjukkan sini. Teman-teman lihat sendiri. Teman-teman ini hasil dari kelompok Umar bin Khattab. Terima kasih. Nah, ini berarti anak-anak sudah paham maknanya sholat. Karena benar menempelkannya ke makna gerakan sholat sudah betul. Sudah tepat kan G? Ada yang tanya enggak? Anak-anak perhatikan. Jadi sholat, kalau sholat itu harus tahu bacaan dan maknanya agar kita serius dan khusyuk. Tidak asal membaca gitu G. Nah, sekarang anak itu tadi sudah paham. Sekarang perhatikan anak-anak, jadi bisa disimpulkan bahwa gerakan sholat yang pertama adalah membaca niat, takbiratul ihram, bersedekah, membaca etika, doa etika, terus surat pendek, Fatihah surat pendek, terus rukuk apa lagi? Duduk di sini apa lagi? Duduk, terus assalam kita mengaku ke kanan dan ke kiri. Nah,
tasahud akhir, kalau awal atau akhir terus salam. Boleh ke kanan dan ke kiri. Itu anak-anak sudah paham anak-anak? Sudah paham belum? Artinya anak-anak aku bisa sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas segala perhatian dan anak-anak pasti itu terapkan ke setiap hari di rumah atau dimanapun. Sebelum sholat kamu harus sholat. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah, mengerjakan sholat tiap tepat waktu, berbakti pada orang tua. Okay? Ya, dimanapun kita belajar tepat waktu sholat. Terima kasih. Lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Partono, peserta PPG dari kelompok K1 PIC dari Universitas Islam Nasional Salatiga. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yaitu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada saya sehingga saya sampai hari ini bisa mengikuti PPG sampai PPL di hari ini dengan keadaan sehat walafiat, lancar tanpa suatu hal. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, yaitu istri dan orang tua saya yang telah mendukung pelaksananya saya mengikuti PPG, PPL sampai hari ini. Yang kedua, yang ketiga yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen UIN Salatiga yang telah mengarahkan membimbing saya sampai saat ini dan saya bisa melaksanakan PPG sampai tahap sekarang ini yaitu PPL. Terutama kepada Ibu Sari Pamulangsih yang telah sabar, bijaksana, perhatian kepada saya dan mensupport agar saya semangat dan maju terus. Tanpa beliau saya kemarin agak lemah. Terima kasih Ibu Sari Pamulangsih. Selanjutnya saya terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Sukodo, yaitu Ibu Sri Sunarsih SPD yang selalu mensupport saya, mendukung saya dan mendoakan saya dan selalu memberi fasilitas apa yang saya butuhkan. Dan teman sejawat yaitu Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sukodo selalu mendoakan saya dan selalu membantu apa saja yang menjadi kebutuhan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu saya terima kasih kepada kelompok kelas saya, kelompok kelas 1 PAIC yang telah memberi support saya jika saya lemah dan kendor atau saya agak kurang semangat, dia selalu menyemangati saya dan selalu mendoakan saya dan selalu memberi kata-kata yang menyejukkan hati saya, terutama kepada ketua kelompok saya yaitu kelompok kelas 1 PAIC yaitu Bapak Muhammad, dan selalu dia sabar menunggu saya hingga saya bisa melaksanakan PPG sampai saat ini. Artinya saya juga terima kasih kepada jamaah saya, jamaah malam Jumat Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung saya untuk mengikuti PPG ini untuk agar menjadi guru yang profesional. Juga terima kasih kepada jamaah saya malam minggu, setiap malam akad, malam minggu, bapak-bapak di lingkungan kalian yang selalu memberi semangat saya, mendoakan saya, dan memberi motivasi jika saya kurang semangat. Itu semua selalu mendukung saya. Tanpa dukungan semua pihak, nggak mungkin saya bisa melaksanakan PPG sampai saat ini. Yang selanjutnya yaitu saya terima kasih kepada murid-murid saya, peserta didik saya yang selalu berbahagia mendukung saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kapan saya
dan di saat apa saja dan di mana saja. Dia selalu taat dan tawaduk kepada saya. Akhirnya saya bisa melaksanakan PPG ini dengan bahagia dan selalu semangat. Terima kasih semuanya dari semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.